Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai suatu permasalahan pada program linear. Apa sih permasalahan yang diambil oleh kelompok kami? Kelompok kami ini mengambil suatu permasalahan program linear, yaitu aplikasi program linear dalam optimalisasi penjualan florist dengan metode simplex dan sensitivitas. Untuk dosen pengampu kita yaitu Dr. Ariworo Kurniasih, SPD, MPD. Sebelumnya nih, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Fitri Puji Lestari dengan NIM 41014220081. Yang kedua yaitu India Prameswari dengan NIM 41014220083. Yang ketiga yaitu Anggi Sapti Kirani dengan NIM 41014220085. Yang terakhir yaitu Nabila Nafisatul Anisya Tasya dengan NIM 41014220088. Untuk permasalahannya yaitu florist mempunyai 3 produk yang dijual, yaitu krisan, camellia, dan teresia. Harga jual per unit untuk krisan adalah sebesar 90.000, untuk camellia sebesar 120.000, dan untuk teresia sebesar 150.000. Berikut data untuk membuat ketiga produk tersebut. A. Krisan membutuhkan 4 bunga lili, 3 bunga anyelir, dan 2 bunga mawar pink. B. Camellia membutuhkan 5 bunga lili, 4 bunga anyelir, dan 5 bunga mawar pink. C. Untuk teresia membutuhkan 6 bunga lili, 4 bunga anyelir, dan 8 bunga mawar pink. Saat ini florist memiliki persediaan 100 bunga lili, 90 bunga anyelir, dan 120 bunga mawar pink. Berdasarkan data di atas, tentukanlah kombinasi produk yang tepat agar tercapai pendapatan maksimal dan berapa besarnya pendapatan maksimal tersebut. Untuk fungsi tujuannya, tujuan toko adalah memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dari kendala keterbatasan bahan baku yang dimiliki. Maka toko ingin memaksimumkan laba sehingga formulasi model matematisnya sebagai berikut. Fungsi tujuan. Max Z sama dengan 90.000 X ditambah 120.000 Y ditambah 150.000 Z. Untuk fungsi kendalanya, yang pertama yaitu bunga lili yang digunakan adalah 4 untuk krisan, dimisalkan X, 5 untuk camellia, dimisalkan Y, dan 6 untuk teresia, dimisalkan Z. Dengan batasan bahan baku bunga lili adalah 100. Yang kedua, bunga anyelir yang digunakan adalah 3 untuk krisan, dimisalkan X, 4 untuk camellia, dimisalkan Y, dan 4 untuk teresia, dimisalkan dengan Z. Dengan batasan bahan baku bunga anyelir adalah 90. Yang ketiga yaitu bunga mawar pink yang digunakan adalah 2 untuk krisan, dimisalkan dengan X, 5 untuk camellia, dimisalkan dengan Y, dan 8 untuk teresia, dimisalkan dengan Z. Dengan batasan bahan baku bunga mawar pink adalah 120. Model matematika. Max Z sama dengan 90.000 X ditambah 120.000 Y ditambah 150.000 Z. Harus memenuhi 4X ditambah 5Y ditambah 6Z kurang dari sama dengan 100. 3X ditambah 4Y ditambah 4Z kurang dari 90. 2X ditambah 5Y ditambah 8Z kurang dari sama dengan 120. Untuk X, Y, Z lebih dari sama dengan 0. Untuk persamaan liniernya, yaitu tambahkan variabel slack ke pertidaksamaan sehingga menjadi bentuk persamaan. 4X ditambah 5Y ditambah 6Z ditambah slack 1 atau S1 sama dengan 100. 3X ditambah 4Y ditambah 4Z ditambah S2 atau slack 2 sama dengan 90. 2X ditambah 5Y ditambah 8Z ditambah S3 atau slack 3 sama dengan 120.
Baik, setelah tadi kita mengetahui fungsi tujuan dan fungsi kendala serta menambahkan variabel slack ke pertidaksamaan fungsi kendala menjadi sebuah persamaan, maka langkah kita selanjutnya yaitu membuat program awal tabel simplex. Pada variabel slack yaitu S1, S2, S3, kita dapat membuat matrik identitas 3x3 sehingga didapatkan hasil seperti ini. Kemudian pada baris kolom X, Y, Z kita isi dengan fungsi kendala yang sudah kita punya. Kemudian pada baris paling atas sendiri kita isi dengan Zmax atau fungsi tujuan yang sudah kita punya. Kemudian pada kolom Q kita isi dengan kuantitas atau batasan bahan baku yang sudah kita ketahui sebelumnya. Kemudian pada kolom VDB ini kita isi dengan variabel slack, dan pada kolom CB ini kita isi dengan nilai dari variabel slack sendiri yaitu 0. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita mencari ZJ dengan cara mengalihkan CB S1 dikali dengan Q S1 ditambah CB S2 dikali dengan Q S2 ditambah CB S3 dikali dengan Q S3 sehingga didapatkan ZC pada kolom Q yaitu 0. Begitupun cara yang sama untuk mencari ZC pada kolom X yaitu dengan cara CB S1 dikali dengan X S1 kemudian ditambah CB S2 dikali X S2 ditambah CB S3 dikali dengan X S3 sehingga didapatkan 0. Cara yang sama pula untuk mencari ZJ pada kolom Y hingga S3. Kemudian langkah selanjutnya mencari ZJ dikurangi CJ dengan cara mengurangi ZJ yang sudah kita hitung sebelumnya dengan fungsi tujuan yang ada di atas ini. Untuk mencari ZC min CJ pada kolom X yaitu dengan cara 0 dikurangi 90.000 sehingga didapatkan hasil minus 90.000. Kemudian pada kolom Y dengan cara 0 dikurangi 120.000 sehingga didapatkan hasil min 120.000. Kemudian pada kolom Z 0 dikurangi 150.000 sehingga didapatkan hasil minus 150.000. Begitupun cara yang sama untuk S1, S2 dan S3. Kemudian di sini kita dapat lihat angka yang paling kecil itu minus 150.000 sehingga minus 150.000 ini kita jadikan sebagai kolom kunci. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mencari baris kunci dengan cara membagi key dengan baris dengan kolom kunci yang tadi kita punya. Pada baris 1 atau S1 ini caranya yaitu dengan 100 dibagi 6 sehingga didapatkan hasil 50/3. Kemudian pada baris kedua 90 dibagi 4 didapatkan hasil 45/2. Pada baris ketiga 120 dibagi 8 didapatkan hasil 15. Dari P ini kita dapat lihat angka 15 ini yang paling kecil sehingga angka 15 ini dijadikan sebagai baris kunci. Kemudian antara baris kunci dan kolom kunci kita tarik titik tengah, kita tarik garis tengah sehingga didapatkan angka 8 ini sebagai elemen kunci. Kemudian langkah selanjutnya yaitu transformasi baris kunci yaitu dengan cara baris pada S3 ini dibagi dengan elemen kunci yang sudah kita dapat yaitu 8. Kemudian langkah selanjutnya melakukan transformasi baris lain yaitu baris 1 dan baris 2. Untuk melakukan transformasi baris 1 kita dapat melakukannya dengan cara angka atau baris pada S1 ini kita kurangi dengan angka yang ada di baris S1 dan harus ada sejajar dengan kolom kunci yang sudah kita ketahui tadi, kemudian dikali dengan hasil transformasi baris kunci yang sudah kita hitung sebelumnya. Begitupun cara yang sama untuk mencari transformasi baris kedua yaitu dengan cara
baris pada S2 ini kita kurangi dengan angka yang ada di baris S2 dan harus sejajar dengan elemen kunci yang sudah kita dapatkan tadi, kemudian dikali dengan transformasi baris kunci yang sudah kita hitung sebelumnya, sehingga akan didapatkan hasil tabel simplex baru, yaitu sebagai berikut yang ada di layar. Dengan cara yang sama, yaitu untuk mencari elemen kunci, sehingga di sini kita dapatkan elemen kunci pada iterasi kedua, yaitu 5/2. Kemudian dilakukan transformasi baris kunci dan transformasi baris lain dengan cara yang sama juga seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sehingga didapatkan tabel simplex baru atau iterasi ketiga sebagai berikut yang ada di layar. Kemudian di sini kita lihat pada ZJ min CJ sudah tidak ada lagi angka yang minus, semuanya 0 dan positif, sehingga untuk setiap ZJ min CJ lebih dari sama dengan 0, maka program optimal, sehingga pada iterasi ketiga ini program sudah optimal, sehingga penyelesaian optimalnya dapat kita lihat. X itu ada 4, kemudian Y itu 0, dan Z itu 14, dengan Z-max 2.460.000. Nah, dari sini dapat kita simpulkan untuk mencapai pendapatan maksimum, Floris harus menjual buket krisan sebanyak 4 dan buket teresia sebanyak 14 dengan pendapatan maksimum yaitu 2.460.000. Selanjutnya yaitu input permasalahan pada aplikasi POMGM. Di sini ada maximize atau ada fungsi tujuan, kemudian di sini ada fungsi kendalanya. Fungsi kendalanya di sini pada permasalahan ini itu ada 3. Yang pertama ada Lily, yang kedua ada Anyelir, dan yang ketiga ada Marping. Kemudian ini persamaannya juga sama, ada X, Y, dan Z. Kemudian kita masukkan persamaan pada fungsi tujuan dan fungsi kendalanya. Pada fungsi tujuannya persamaan X yaitu 90.000 X plus 120.000 Y plus 150.000 Z. Dan ini ada fungsi kendala. Fungsi kendala yang pertama itu Lily dengan persamaan 4X plus 5Y plus 6Z dengan RHS-nya 100. Kemudian fungsi kendala yang kedua yaitu Anyelir dengan persamaan 3X plus 4Y plus 4Z dengan RHS 90. Kemudian yang ketiga ada fungsi kendala Marping dengan persamaan 2X plus 5Y plus 8Z. Diperoleh persamaan seperti ini pada equation form. Selanjutnya kita output linear programming dengan cara mengklik tombol solve di POMGM. Nah, di sini hasilnya memaksimalkan fungsi tujuannya yaitu X dengan menambah X-nya. Di sini kita menambahkan 4X dan 14Z menghasilkan RS 2.460.000. Seperti ini. Kemudian kita output iterasi. Nah, dalam percobaan ini setelah diiterasikan mendapatkan hasil maksimum dengan melakukan 3 kali perhitungan. Pada iterasi yang pertama masih sama seperti tabel yang sebelumnya. Ini ada persamaan X, persamaan Y, dan persamaan Z. Kemudian ada select 1, ini untuk tambahan karena diiterasikan. Terus ini ada basic variable, ada kuantitas juga. Ini iterasi yang pertama masih sama seperti tabel yang sebelumnya. Kemudian pada iterasi yang kedua, ini variabel dasar pengganti yaitu Z. Z-nya bernilai 150.000. Ini dengan nilai maksimumnya 2.250.000. Kemudian selanjutnya ada iterasi yang ketiga. Pada iterasi yang ketiga ini variabel dasar pengganti yaitu X
dengan nilai X-nya 90.000, diperoleh nilai maksimum 2.460.000. Selanjutnya yaitu sensitivitas. Dapat kita lihat tabel simplex baru sebagai berikut ini. Tentukan perubahan harga yang mungkin untuk buket krisan dengan syarat tidak merubah PO. Untuk selesaiannya, karena terdapat perubahan pada buket krisan dari 90.000 menjadi alfa, maka PO 4,0,14 dengan sensitivitas sebagai berikut ini. Pada CB 90.000, kita ganti dengan alfa. Kemudian, untuk nilai ZJ pada kolom Q, yaitu 4 alfa plus 2.100.000. Untuk nilai ZJ pada kolom X, yaitu alfa. Kemudian untuk nilai ZJ pada kolom Y, yaitu setengah alfa plus 75.000. Kemudian, nilai ZJ pada kolom Z yaitu 150.000, nilai ZJ pada kolom S1 yaitu 2/5 alfa min 15.000. Nilai ZJ pada kolom S2 yaitu 0, kemudian nilai ZJ pada kolom S3 yaitu min 3/10 alfa plus 30.000. Kemudian untuk nilai ZC min CJ-nya adalah sebagai berikut. Ada X, yaitu alfa min 90.000. Kemudian pada kolom Y, yaitu setengah alfa min 45.000. Pada kolom Z, yaitu 0. Pada kolom S1, yaitu 21.000. Pada kolom S2, yaitu 0. Dan pada kolom S3, yaitu 3.000. ZJ min CJ lebih dari sama dengan 0. Maka, alfa min 90.000 lebih dari sama dengan 0. Ekuivalen dengan alfa lebih dari sama dengan 90.000. Kemudian 2/5 alfa min 15.000 lebih dari sama dengan 0. Ekuivalen dengan alfa lebih dari sama dengan 37.500. Kemudian setengah alfa min 45.000 lebih dari sama dengan 0. Ekuivalen dengan alfa lebih dari sama dengan 90.000. Lalu, negatif 3/10 alfa plus 30.000 lebih dari sama dengan 0. Ekuivalen dengan negatif 3/10 alfa lebih dari sama dengan negatif 30.000. Ekuivalen dengan alfa kurang dari sama dengan 100.000. Jadi, sensitivitas harga pada buket krisan adalah 37.500 kurang dari sama dengan alfa kurang dari sama dengan 100.000. Selanjutnya, tentukan perubahan harga yang mungkin untuk buket teresia dengan syarat tidak merubah PO. Untuk selesaiannya, karena terdapat perubahan pada buket teresia dari 150.000 menjadi beta, maka PO 4,0,14 dengan sensitivitas sebagai berikut ini. Pada CB 150.000 kita ubah menjadi beta. Maka untuk nilai ZJ pada kolom P yaitu 360.000 plus 14 beta. Kemudian nilai ZJ pada kolom X yaitu 90.000, nilai ZJ pada kolom Y yaitu 45.000 plus setengah beta, nilai ZJ pada kolom Z yaitu beta, nilai ZJ pada kolom S1 yaitu 36.000 min 1/10 beta, nilai ZJ pada kolom S2 yaitu 0, dan nilai ZJ pada kolom S3 yaitu negatif 27.000 plus 1/5 beta. Kemudian untuk nilai ZC min CJ-nya dapat kita lihat sebagai berikut ini. ZC min CJ lebih dari sama dengan 0, maka negatif 75.000 plus setengah beta lebih dari sama dengan 0. Ekuivalen dengan beta lebih dari sama dengan 150.000. Kemudian 36.000
min 1/10 beta lebih dari sama dengan 0. Ekuivalen dengan beta kurang dari sama dengan 360.000. Kemudian beta minus 150.000 lebih dari sama dengan 0. Ekuivalen dengan beta lebih dari sama dengan 150.000. Lalu negatif 27.000 plus 1/5 beta lebih dari sama dengan 0. Ekuivalen dengan beta lebih dari sama dengan 135.000. Jadi, sensitivitas harga pada buket Teresia adalah 135.000 kurang dari sama dengan beta kurang dari sama dengan 360.000. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.